Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang masalah-masalah kesehatan di Kabupaten TTS. Lanjut. Masalah-masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten TTS. Nah, masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi di Kabupaten TTS ini adalah masalah stunting, masalah kematian ibu dan bayi, masalah diare, dan malaria. Yang pertama, stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Nah, dampak stunting ini juga bisa mempengaruhi kecerdasan anak sehingga prestasi belajarnya juga tidak maksimal. Nah, berdasarkan teori Henrik Bloom, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan terdiri dari yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di Kabupaten TTS memiliki tingkat perekonomian atau tingkat pendidikan yang rendah, dalam artian bahwa gaya hidup atau perilaku masyarakat dalam menyikapi tentang gizi masih sangat minim dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, gaya hidup atau perilaku pengetahuan yang rendah berpengaruh terhadap masalah stunting di Kabupaten TTS, terutama pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makanan bagi bayi dan balita. Faktor yang kedua, lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan sosial berpengaruh pada masalah stunting di Kabupaten TTS, karena masyarakat memiliki lingkungan sosial dan fisik yang dapat mempengaruhi anak-anak dalam menerapkan pola hidup sehat. Artinya bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan mengakibatkan tidak terjangkaunya makanan sehat dan bergizi, serta lingkungan yang buruk akan mempengaruhi sanitasi yang buruk. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi suatu penghambat yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan sulit dijangkau oleh masyarakat di desa-desa yang ada di Kabupaten TTS. Yang keempat, keturunan. Masalah stunting tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik, tetapi masyarakat TTS menganggap bahwa masalah stunting merupakan masalah yang terjadi karena faktor keturunan atau genetik dari orang tua. Artinya bahwa orang tua memiliki tubuh yang pendek atau kerdil, maka akan diwariskan bagi anaknya. Masalah stunting ini berkaitan erat dengan asupan gizi yang kurang sehingga perlu memperhatikan asupan gizi bagi bayi dan balita, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Masalah yang kedua, kematian ibu dan bayi. Di TTS, angka kematian ibu dan bayi masih sangat tinggi. Dalam hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, gaya hidup. Masyarakat di Kabupaten TTS memiliki gaya hidup dan perilaku yang kurang sehat. Perilaku hidup masih relatif rendah. Gaya hidup sehat juga dapat membantu kehamilan yang aman dan berkualitas dan juga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Kematian ibu dan bayi dapat berhubungan dengan perilaku gaya hidup karena pola tingkah laku sehari-hari masyarakat yang akan berpengaruh pada kesehatan ibu serta janin. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kematian ibu dan bayi seperti lingkungan sosial. Dalam artian bahwa lingkungan sosial bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Namun di sisi lain, lingkungan sosial juga bisa mengakibatkan kesedihan dan tekanan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. TTS, pelayanan kesehatan masih sangat minim di daerah-daerah yang jauh dari kota. Hal ini mengakibatkan banyak ibu hamil yang lebih memilih untuk melahirkan di rumah dengan perlengkapan yang kurang steril dan bantuan dukung beranak, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Masalah yang ketiga adalah diare.
Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, gaya hidup. Masyarakat TTS memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang masih minim, dengan pendapatan yang rendah karena faktor perekonomian sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat yang buruk. Masyarakat juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mengakibatkan kurangnya pengetahuan terkait pentingnya perilaku hidup bersih sehat, sehingga terjadinya penyakit-penyakit akibat PHBS yang buruk seperti diare. Nah, faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah diare di Kabupaten TTS. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar dalam hal ini terkait kebersihan air dan sampah. Lingkungan di masyarakat memiliki sanitasi yang buruk terkait air bersih yang susah dan saat musim kemarau menjadikan suatu masalah yang serius sehingga mengakibatkan diare di masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Kasus diare sering terjadi di masyarakat desa pedalaman yang kesusahan dalam mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat desa rata-rata adalah petani yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak punya ongkos untuk rumah sakit atau puskesmas. Masalah selanjutnya adalah malaria. Kasus malaria terjadi di Kabupaten TTS karena TTS merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah endemisitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, gaya hidup. Masyarakat memiliki gaya hidup atau perilaku seperti tidak menggunakan kelambu saat tidur. Padahal, kelambu bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara manusia dengan nyamuk pada malam hari. Selama ini, Dinas Kesehatan Kabupaten TTS telah membagikan kelambu berinsektisida secara gratis kepada masyarakat. Namun karena perilaku atau kebiasaan sehingga mereka tidak nyaman memakai kelambu. Nah, perilaku atau gaya hidup masyarakat seperti menjaga kebersihan lingkungan, pengetahuan masyarakat yang rendah terkait penyakit malaria juga menjadi salah satu penyebab. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kasus malaria di Kabupaten TTS. Lingkungan fisik masyarakat yang sangat jauh dari sanitasi yang baik, seperti pengelolaan sumber air yang di mana ketika musim kemarau masyarakat menampung air di tempat penampungan seperti derung yang tidak mempunyai tutup sehingga dapat memudahkan perkembangan nyamuk, serta kebersihan sanitasi lingkungan yang jarang diperhatikan terutama seperti seperti sampah yang berserakan. Faktor ini juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi yang rendah. Faktor yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terkait kasus malaria yang ada di Kabupaten TTS masih sangat minim dikarenakan terjangkaunya masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Penderita malaria yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan. Jadi, stunting, kematian ibu dan bayi, diare, serta malaria dijadikan sebagai masalah karena ini merupakan masalah kesehatan yang terjadi di Kabupaten TTS yang perlu penanganan serius dengan tujuan untuk menurunkan angka atau kejadian kasusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan terkait masalah subsistem kesehatan di Kabupaten TTS. Jadi, masalah-masalah subsistem yang terjadi di Kabupaten TTS berdasarkan profil Kabupaten TTS, yaitu yang pertama adalah upaya kesehatan. Jadi, masalah subsistem upaya kesehatan yang terjadi di Kabupaten TTS seperti upaya dalam penanggulangan masalah stunting. Artinya bahwa sudah ada upaya untuk menanggulangi masalah stunting, namun tetap saja angka stunting masih tinggi dan berbagai program penanganannya sudah dilakukan seperti promosi kesehatan terkait gizi dan juga perbaikan gizi masyarakat. Nah, dalam peningkatan pelayanan kesehatan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, terutama peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. Nah, pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Soe ini menjadi simpul utama yang berfungsi sebagai pusat rujukan dari setiap puskesmas yang ada di Kabupaten TTS, yang dimana dapat membangun hubungan jangka panjang dan kerjasama dengan puskesmas yang merupakan tujuan sebagai upaya meningkatkan kunjungan rujukan pasien. Jadi perlu adanya peningkatan dalam upaya kesehatan dan mempertahankan pelayanan kesehatan yang baik agar mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Jadi ini juga menjadi suatu masalah subsistem di Kabupaten TTS karena berkaitan erat dengan perencanaan. Nah, perencanaan dalam manajemen masih menjadi masalah karena belum terencana dengan baik. Dan demikian juga dengan banyak kebijakan-kebijakan yang belum terlaksana sesuai rencana dikarenakan kurangnya sumber daya untuk pelaksanaannya. Dan sarana-prasarana di Kabupaten TTS juga sangat minim, yaitu seperti rumah sakit, di mana Kabupaten TTS hanya memiliki 3 rumah sakit dan juga 35 puskesmas di setiap daerah. Nah, sistem informasi kesehatan menjadi lemah juga setelah diterapkan kebijakan, karena terkait dengan data dan informasi kesehatan untuk perencanaan itu tidak tersedia secara tepat waktu, dan kurangnya teknologi yang ada juga mempengaruhi sistem informasi yang ada karena belum dilaksanakan secara optimal, serta banyak tenaga kesehatan yang belum mengikuti perkembangan zaman teknologi. Dan hal ini menjadikan lemahnya sistem informasi kesehatan di Kabupaten TTS. Sehingga disimpulkan bahwa regulasi kesehatan itu belum tercapai karena manajemen dan juga pengelolaan data dan informasi belum bisa menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang berikut adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat di Kabupaten TTS, di mana masyarakat di Kabupaten TTS ini memiliki perilaku yang masih terikat dengan sosial budaya serta kebiasaan. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat ini juga berkaitan erat dengan kurangnya kemitraan atau pendekatan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang ada di sekitar dalam menjalankan berbagai program kesehatan yang ada. Artinya bahwa ketika kita hanya memberikan edukasi saja terhadap masyarakat, namun tidak ada pemantauan, maka hal-hal yang sudah dipraktekkan atau hal-hal yang sudah menjadi edukasi itu tidak dilaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan atau dalam artian bahwa tenaga kesehatan itu ada untuk menolong masyarakat, di mana untuk meningkatkan dan juga memberdayakan program-program kesehatan yang ada. Jadi yang berikut yaitu pembiayaan kesehatan. Berdasarkan profil Kabupaten TTS, salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan kesehatan yaitu pembiayaan kesehatan. Dan alokasi dana di Kabupaten TTS ini bersumber dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah pusat. Dan pembiayaan untuk pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan, namun belum belum menjawab kebutuhan masyarakat secara merata karena berbagai masalah antara lain kebutuhan atau pelayanan yang prima, kondisi geografis dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, seperti anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Kota. Jadi di sini terlampir grafik presentasi APBD kesehatan terhadap total APBD Kabupaten TTS selama 5 tahun. Jadi di situ terlampir bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dalam APBD kesehatan di Kabupaten TTS. Yang berikut yaitu ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Jadi ini juga menjadi satu masalah subsistem kesehatan di Kabupaten TTS karena berkaitan erat dengan ketersediaan obat-obatan yang kurang memadai pada fasilitas pelayanan kesehatan dan juga apotek, serta ketersediaan alat-alat kesehatan yang kurang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena dapat menghambat atau memperlambat proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mengakibatkan rendahnya mutu layanan kesehatan. Yang berikut yaitu peneliti dan pengembangan
penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi, permasalahan yang dialami dalam penelitian dan pengembangan yaitu yang pertama, masih rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi kesehatan oleh tenaga kesehatan. Artinya bahwa ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu problema dikarenakan dapat menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten TTS. Yang kedua yaitu masih rendahnya sumbangan penelitian dan pengembangan kesehatan karena tidak tersedianya fasilitas penelitian dan pengembangan kesehatan yang memadai di Kabupaten TTS. Nah, dari keenam masalah-masalah subsistem ini berkaitan erat dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten TTS yang memiliki banyak program terkait subsistem kesehatan. Namun kenyataannya atau realitanya program yang dijalankan ini tidak merata sehingga banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari program kesehatan. Oleh karena itu, ini ditetapkan sebagai masalah karena membutuhkan penanganan yang serius agar terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi bentuk reformasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, reformasi yang dilakukan ketika diberikan kepercayaan menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten TTS. Yang pertama itu adalah payment atau pembayaran. Mekanisme pembayaran yang merupakan suatu cara untuk mendapatkan insentif perilaku bagi pelaku pelayanan kompleks yang mempengaruhi hubungan antara pelaku dan pembayar, baik pasien atau pihak ketiga, karena baik dari kabupaten dan provinsi, sehingga perlu pemanfaatan yang baik seperti pembayaran untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, serta pembayaran kepada tenaga medis yang ada sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua adalah financing. Financing meningkatkan financing atau pendanaan dalam sektor kesehatan yang merupakan hal penting yang diperlukan mengingat banyak permasalahan yang terjadi akibat keterbatasan dana, meningkatnya pembiayaan atau dana diperlukan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik dalam penyediaan fasilitas berupa gedung pelayanan kesehatan yang memadai, obat-obatan, alat kesehatan, dan untuk pelaksanaan program atau kegiatan kesehatan lainnya. Yang ketiga adalah regulation atau aturan. Menyusun regulation yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak terkait. Hal ini penting mengingat pelayanan kesehatan tidak hanya terkait pada satu pihak saja, akan tetapi banyak pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur tata laksana pelayanan kesehatan yang memadai dengan mutu yang tinggi. Yang keempat adalah organization atau organisasi, yaitu membentuk organisasi atau unit yang menyediakan pelayanan yang solid, di mana organisasi yang dibentuk tidak hanya pihak kesehatan, namun berbagai lintas sektor yang dapat menangani masalah kesehatan yang ada seperti pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.